Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat masih diberikan kesehatan secara jasmani dan rohani. Baik, kami dari kelompok 1 dari SMA YP Unila yang beranggotakan Alfani Pratama Fauzi, Ani Purwanti, Ida Ayu Landari, dan Malika Husna akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai pembelajaran berdiferensiasi proses. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Ani Purwanti. Kepada Saudara Ani, disilakan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran dengan tetap memperhatikan perbedaan setiap individu dan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi tentunya upaya dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar setiap individu. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi merupakan adaptasi, minat peserta didik, profil belajar, dan kemauan untuk mencapai peningkatan hasil belajar. Melalui kegiatan belajar yang dibedakan, semua kebutuhan belajar siswa dipertimbangkan sesuai dengan minat dan profil belajarnya. Baik, saya Malika Husna akan menjelaskan tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, membantu semua peserta didik belajar untuk meningkatkan kesadaran akan kemampuan guru dan memungkinkan semua peserta didik untuk mencapai tujuan belajar mereka. Yang kedua, meningkatkan motivasi dalam belajar dan hasil belajar peserta didik, membantu peserta didik mencapai hasil belajar yang sesuai dengan kesulitan materi yang diberikan oleh guru. Ketika peserta didik diajar sesuai dengan kemampuannya, mereka termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang menyenangkan antara guru dan peserta didik. Peserta didik bersemangat belajar karena pembelajaran yang berbeda menumbuhkan hubungan yang erat antara guru dan peserta didik serta selayaknya sebagai pengganti orang tua. Yang keempat, menciptakan peserta didik menjadi pembelajar yang mandiri. Ketika peserta didik diajar secara mandiri, mereka menjadi terbiasa dan menghargai keragaman. Yang kelima, meningkatkan kesenangan guru. Ketika guru menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, guru merasa tertantang untuk mengembangkan keterampilan mengajar mereka sehingga mereka bisa kreatif. Yang keenam, peserta didik menentukan sendiri cara belajarnya. Dan yang terakhir, kegiatan pembelajaran terstruktur. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi proses. Teori yang pertama, cara siswa mengolah ide dan informasi. Bagaimana siswa berinteraksi dengan materi dan bagaimana interaksi tersebut menjadi bagian yang menentukan pilihan belajar siswa. Karena banyaknya perbedaan gaya belajar dan pilihan gaya belajar yang ditunjukkan siswa, maka kelas harus dimodifikasi dengan sedemikian rupa agar kebutuhan belajar yang berbeda-beda dapat diakomodir dengan baik. Diferensiasi proses dengan memperhatikan kesiapan dan gaya belajar, membantu siswa mengolah ide, informasi dan berinteraksi dengan materi. Teori 2. Cara peserta didik memproses ide dan informasi. Bagaimana peserta didik berinteraksi dalam proses, yaitu peserta didik memproses ide dan informasi dengan melalui aktivasi belajar, kegiatan belajar, dan kegiatan pengelompokan. Baik, saya Ida Ayu Landari akan menjelaskan manfaat pembelajaran berdiferensiasi proses. Ada 3 poin penting yang memuat manfaat pembelajaran berdiferensiasi proses. Yang pertama, siswa belajar menyampaikan atau mengkomunikasikan temuan dan informasi yang dimilikinya. Yang kedua, siswa belajar mengapresiasi karyanya. Dan yang ketiga, siswa belajar mendapatkan masukan, kritikan, dan sanggahan terhadap apa yang telah ditemukannya atau informasi yang disampaikan pada orang lain. Adapun penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses dapat dilihat berdasarkan gaya belajar peserta didik. Gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda seperti auditori, visual, dan kinestetik melatar belakangi pemilihan diferensiasi proses. Peserta didik dengan gaya belajar auditori dapat mendengarkan penyampaian materi langsung oleh guru.
Peserta didik dengan gaya belajar visual dapat melihat secara langsung materi dalam bentuk video. Sedangkan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik melakukan praktik langsung terkait materi yang diajarkan. Untuk laporan tugasnya bebas, mau ditulis di kertas sampai apa atau video Bapak tuliskan. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.